Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Kita coba mengangkat nasihat Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama sufi, tentang yang memberikan pemahaman agar tidak melakukan hal yang berlebih-lebihan pada 3 hal, karena ini membawa dampak yang negatif dalam kehidupan kita. Satu, yang berlebih ketika itu baik dan benar, ya ini pada dasarnya memang dianjurkan, tapi kalau sudah dia pada titik yang tidak layak lagi, maka ini akan menimbulkan dampak yang negatif. Ibrahim An-Nakhai berkata, ya innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin. Sesungguhnya kehancuran, ya, orang-orang yang hancur pada masa yang lalu, atau kebinasaan. Halaka ini banyak, ya, bisa hancur, binasa, rugi, kalah, ya, itu banyak makna yang bisa diambil. Jadi kalau kita mau menerjemahnya dengan terjemah seperti itu, ya silahkan saja, ya. Artinya sesungguhnya orang dulu binasa, orang dulu rugi, orang dulu hancur, ya, orang dulu rusak, ya, orang dulu kalah dalam menjalani kehidupan ini karena tidak benar itu, ya. Ada 3 hal katanya. Pertama, bifudulil kalam, karena kelewatan atau berlebihan dalam kalam, ya, berkata. Ya, kita ini memang dalam berkata tidak bisa dihindarkan. Ya, apalagi kalau kita bicara dengan pakar komunikasi, banyak kali ceritanya untuk bagaimana layak menyampaikan dengan jelas. Di dalam agama memang hal tersebut ada, ya, qaulam baligha, sampaikanlah dengan perkataan yang dapat dipahami. Tapi pada dasarnya kadang-kadang orang yang paham atau tidak paham cenderung kadang-kadang karena bercakap ini tak bayar dia, apalagi seperti sekarang kan, ya, makin tinggi canggihnya HP, makin banyak orang bercakap tak tentu-tentu di situ. Nah, ini kan pada dasarnya hal yang sangat merugikan kita di dalam, ya, lahir ataupun keluarnya lisan-lisan yang tidak baik. Maka itu akibat yang perlu dipahami dari berlebihnya dalam berbicara ini adalah bisa menimbulkan dosa. Dalam satu hadis dikatakan, man kasratul kalami, ya, kasratus sukut. Ya, ya, man kasaro kalama, ya, kasratus sukut, wa man kasratus sukut kasratus zunub. Siapa yang banyak kali bicara, bercakap, itu bisa tergelincir. Siapa yang tergelincir, dosa, itu masalahnya. Ya, jadi makanya berlebihan ini harus dipahami ke arah itu. Ya, bercakap memang tidak kita bilang dilarang, tapi tengoklah apa yang mau dicakapkan itu penting tidak, ya. Karena kita ini ada resiko yang timbul, apalagi kadang menyampaikan beritanya 3, nyampaikannya 4, satu lagi dari mana? Nah, ini yang kadang-kadang aneh. Makanya ada salah satu, ya, cucu setan itu, kata Umar bin Khattab, ya, zuriyata syaiton, namanya Lakus, ya. Lakus itu kerjanya mengganggu, merusak orang yang menyampaikan berita. Berita itu kalimatnya cuma 3, tapi ketika disampaikan sama orang bisa 4 dan 5. Jadi 2 lagi dari siapa itu sumbernya? Inilah kadang-kadang berlebihan dari bicara itu.
Ya, itu satu. Maka itu hati-hatilah ya bagi kita ya bercakap yang perlu katakan, yang tak perlu tidak usah. Makanya Rasul menekankan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir adalah berkata yang baik atau diam. Luqman Al-Hakim dulu pun sudah memberikan satu nasihatnya ya. Kata Luqman Al-Hakim, iza kanal kalamu fi khairin kal fiddatil husna. Ya, apabila berkata yang baik itu seperti perak, kata ya Luqman Al-Hakim, kana sukutu fi anisyari kazahabil ya fil hasan. Adalah diam dari kejahatan, dari cakap yang buruk itu adalah seperti emas. Jadi kadang-kadang yang langsung diucapkan itu kan ada ya, berkata itu perak, diam itu emas, tunggu dulu cakap yang mana. Luqman menjelaskan ya, berkata ya pada yang baik itu seperti perak, diam dari kejahatan, cakap yang buruk itu seperti emas. Jadi ini perlu diluruskan, cakap yang sering kita dengar itu, ini pernyataan dari Luqman Al-Hakim ya. Nah, karena kalau sudah nanti kita bilang seperti tadi, ini perak nggak dapat emas apa lagi, mau jadi apa kita, coba lah. Inilah yang kadang-kadang rusaknya ya, apalagi seperti sekarang banyak kali yang nggak ahli pun ngasih komentar. Kasus-kasus agama yang komentar artis, bayangkan aja kemana larinya itu coba. Kasus-kasus agama yang bicara pakar hukum perdata, kemana jalannya kita, nyambungnya kita bilang. Yang ulama bercakap diapain ya, dibantah. Yang tak betul bercakap diterima. Inilah penyakit, itulah termasuk kategori ya fudulul kalam itu ya. Makanya di dalam Quran tuh wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan tawakuf ya, setuju ataupun ya mengiyakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Artinya apa? Ya, kita jangan turut campur kalau kita memang tidak tahu sekali problem itu, apalagi kita sama sekali tidak memahami dan tidak punya kapasitas ke arah itu. Tanyalah ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang ahlinya, kata Allah, jika kamu tidak mengetahui. Ini yang perlu. Karena kalau sudah bukan ahlinya, idza ushidal amru ila ghairihi fantaziri sa'ah. Kalau suatu urusan yang tidak diserahkan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Makanya kita ini hancurkan salah satunya itu, semua disuruh bercakap ya, apalagi mas media kadang wawancara satu problem dicari lawannya supaya rame, itu kan penyakit itu ya. Televisi kadang begitu, ada satu problem gencarnya disampaikan, jangan dicari lawannya, yang lurus yang betul itulah diambil. Ini supaya rame, supaya panjang beritanya, dicari lawannya. Kadang-kadang kan udah nggak rasional lagi kita bilang pada meletakkan kebenaran itu ya. Kemudian yang kedua ya, yang berlebih-lebihan itu juga ya menghancurkan adalah fudulut ta'am, berlebihan atau kelewat dalam makan. Makan ini juga berisiko. Memang kita tidak bisa lepaskan seperti bicara, ya memang kita harus bicara. Kita makan, memang ini merupakan naluri kehidupan, mendukung kehidupan. Tapi lihat, ada resiko yang bisa timbul ketika hal tersebut dibikin berlebih-lebihan. Ya, apalagi kalau dalam agama kita itu kan banyak sekali dari Quran, hadis, pengalaman-pengalaman para ulama sehingga mereka menyadari betul ya resiko makan begitu buruk ya. Kenapa? Karena kalau sudah kelebihan makan itu jelas penyakit, itu satu hal. Kalau udah penyakit pasti menghambat. Ya, menghambat untuk bikin baik, menghambat untuk beribadah, itu jelas akan timbul dia. Maka Rasul kan sudah ingatkan ya, umul adawiyah qillatul akli, induk obat itu sedikit makan ya, atur makan itu ya, bikin satu kebiasaan untuk tidak berlebih-lebihan, itu yang perlu. Jangan pantang enak masuk, iya betul nggak apa-apa, masuklah dia, habis itu barulah masuk penyakit itu banyak kan, baru menderita, baru timbul nyesal, kau tahu gini maunya apalagi penyakit yang susah disembuhkan seperti penyakit gula, penyakit darah tinggi ya, pantang makan banyak naik ya. Kalau kayak gula seperti itu, kurang makan ya juga kita bilang kurang gulanya beresiko. Nah ini kan tidak nyaman sebenarnya kalau kita lihat, itu satu ya resikonya itu. Yang kedua apa dia, sakilul ibadah, berat ya untuk melakukan ibadah, itu akibat makan.
Makanya para ulama itu tidak menginginkan itu. Kalau sudah berat untuk ibadah, kenapa? Sakilul badan, berat badan. Kalau badan berat, sujud lama, yang paling sujud itu enak, dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah sama Allah. Kayak mana mau terasa dekat sama Allah? Sujudnya cuma jidatnya diletak, bangkit lagi. Kenapa gitu? Nyangkut di perut. Nah, kan problemnya nyangkut di perut. Kenapa nyangkut di perut? Inilah kadang payah kali nahan makan ini. Nah kan ujungnya ke sana juga dia. Inilah kalau kita lihat ya, berat ibadah karena berat badan. Berat badan itu kenapa? Karena banyak makan yang kelewat itu tadi. Ya, ini yang bisa timbul dia. Nah, kemudian apa yang timbul lagi? Nuqsanul akal, ya. Gara-gara banyak makan itu, akal pun pendek dia. Kurang akal tuh. Ya. Karena kalau udah kenyang ini kan bawaannya mau tidur, itu masalahnya. Ya. Ini yang buruk kalau kita lihat, karena orang yang cerdas itu salah satunya apa? Lapar. Lapar itu bisa mencerdaskan dia, dalam artian wajar di dalam dia itu berpuasa. Makanya sangat kesal sekali orang Yahudi di Madinah dulu dengan Malik bin Ashraf. Malik bin Ashraf itu seorang pendeta Yahudi, badannya luar biasa beratnya, besar badannya. Dia coba mau Nabi ya, mau berhujah begitu ya, mau berdialog sama Nabi, tapi belum sempat gitu Nabi sudah bilang langsung, ya kau kan mendustakan ya orang Yahudi, kata Nabi. Kau menyuruh mereka beribadah, berpuasa, kau sendiri pun nggak puasa. Ya dari mana kau tahu ya Muhammad? Itu berat badanmu itu salah satunya. Ya, karena pendeta Yahudi itu disubsidi terus, pembesar Yahudi itu ngasih uang banyak. Ya, itu enaknya pendeta orang itu, ya kasih terus. Rupanya dia nggak puasa, dia suruh orang puasa, dia nggak puasa, apa nggak badan tuh ya kayak gajah kan begitu. Terakhir marah orang tuh sama dia, akan dipecat orang tuh dari pendeta dia. Itu Malik bin Ashraf itu. Nah, ini kan satu hal yang kita bilang ada risiko, apalagi seperti kita kan, ya mau sholat tahajud malam banyak payah, ya mau sholat duha siang juga susah. Kenapa? Itu tadi karena badan itu tadi ya berdiri payah kita bilang. Nah inilah ya satu hal yang perlu dihindarkan itu. Baru yang terakhir adalah fudulul manam, ya kelewat banyak tidur, kelewatan dalam tidur. Itu juga nggak bagus, karena tidur ini apa akibatnya? Habis waktu. Ya waktu kita banyak habis, perhatikanlah. Ya kita bangun malam mau tahajud jam 2, sudah tengok jam 3 aja lah, nah, tidur lagi. Itu lewat, itu nggak bisa tuh 1 jam disetel itu. Begitu bangun bisa azan. Nah, berapa coba hilangnya waktu gara-gara tidur itu? Tidur tuh nampaknya sebentar, tapi resiko waktu tuh terbuang begitu banyak dia. Makanya nggak bisa main-main. Nah, jadi kelewat dalam tidur ini juga hal yang buruk dia. Kemudian apa? Qasirul umur, itu memendekkan umur. Pendek umur kita tuh kalau banyak tidur. Ya, tahu-tahu sudah pagi, tahu-tahu sudah ya sore, tahu-tahu sudah. Nah, inilah kalau kita bilang tidak ada aktivitas itu. Umur pendek, waktu habis. Nah, dan yang paling ya resiko lagi apa dalam kehidupan ya, zihabul